Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Begitu banyaknya nikmat Allah, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian tidak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita hanya diperintahkan untuk banyak bersyukur. Teman-teman sekalian, dalam agama ini ada beberapa faktor yang menjadikan sebab kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu yang pertama adalah berdekatan cinta, ada hubungan khusus dengan orang-orang solih, dengan para alim ulama. Bisa diistilahkan dengan kalimat lurusnya sanad dalam keilmuan sehingga sampai kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini mesti dekat kepada para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Ada satu kalimat, bila kita jauh dari ulama maka beberapa keburukan akan datang. Pertama, akan dicabut keberkatan daripada hidup kita. Yang kedua, akan ibadah wajib sunnah tidak diterima. Karena dalam ibadah kita memerlukan daripada bimbingan para alim ulama. Dari para ulama lah kita bisa mengerti kaifiah dalam mengamalkan agama ini. Kemudian yang ketiga, bila kita jauh dari ulama, bahayanya akan dibangkitkan di tengah-tengah kita pemimpin yang zalim kepada umat. Adanya pemimpin yang zalim, tidak sayang kepada umat, ini adalah salah satu daripada sebab umat ini jauh dari ulama. Dan yang keempat, meninggalkan dunia tanpa bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Maka di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, jangan sampai kita jauh dari bimbingan ulama. Ini adalah yang kita istilahkan dengan lurusnya sanad. Kemudian yang kedua adalah baiknya nasab. Jadi kita dalam memilih siapa guru kita, dari mana kita hendak menerima daripada ilmu, siapa yang hendak membimbing kita dalam amaliyah, ini penting sekali kita memperhatikan daripada nasab, yaitu garis keturunan daripada pembimbing ruhaniyah kita, yaitu yang mulai dari kakeknya terus nasabnya nasab yang baik. Mungkin buyutnya dulu ulama, kakeknya ulama, orang tuanya ulama, dirinya pun ulama, anak-anaknya pun dicetak menjadi ulama, keturunannya terjaga.
bukan termasuk daripada keturunan yang nggak jelas. Kita mesti dekat kepada ulama yang nasabnya baik. Kita tahu secara umum, kita telah melihat bahwasanya keturunannya keturunan yang baik. Para penghafal Quran, alim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini memilih daripada lingkungan yang baik. Karena ketika kita mau bermusyarakah, misal mau bangun rumah dan seterusnya, maka kita mesti melihat daripada lingkungan kita itu. Jangan sampai kita tinggal di lingkungan yang buruk. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi pola pikir, tata cara kehidupan manusia. Dan memang manusia ini mudah tersuasana dengan keadaan. Maka kita penting untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ketiga hal ini insya Allah akan kita temukan ketika kita bersilaturahim ke salah satu pondok besar di Indonesia, Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Di sana kita lihat bagaimana keilmuan telah dibina, telah diajarkan kepada ribuan para santri. Bahkan orang-orang umum pun ada kesempatan untuk majelis ilmu di sana. Kita akan temukan 3 perkara di bumi Temboro ini. Sanad keilmuan insya Allah sampai kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nasab, bagaimana kita tahu keluarga besar Kiai Mahmud. Ini seluruh anak keturunannya, saudara-saudaranya, para penghafal Quran, alim, menjadi ustadz, menjadi ulama-ulama yang diikuti oleh banyak orang. Bahkan sempat waktu almarhum Kiai Zairan dakwah ke satu negeri jiran, ke luar negeri, satu ulama telah mengatakan bahwasanya beliau ini, yaitu almarhum Kiai Zairan ini adalah waliullah. Seorang Habib Umar bin Hafid pernah berkunjung ke Temboro. Dia mengatakan, ini kalau bukan wali yang memimpin pondok ini tidak akan bisa seperti ini. Ini berarti isyarah bahwasanya mereka telah beranggapan pimpinan pondok pesantren Al-Fatah Temboro waliullah. Dan sebagian daripada mereka mengatakan bukan wali abdal, tapi wali kutub. Kemudian yang ketiga kita juga akan temukan di sana, Masya Allah, betul-betul hidup suasana agama. Satu pondok yang dapat mempengaruhi keagamaan satu kampung. Bahkan pengaruhnya sampai luar. Ada sekitar 600
santriwan santriwati yang Allah datangkan dari luar negeri. Satu lingkungan yang betul-betul bisa dikatakan adalah serambinya Madinah. Kalau yang sering kita lihat Madinah Van Java, ini Temboro. Tapi kalau saya menyebutnya adalah serambi Madinah. Kalau kita share, kalau kita cari di Google Temboro, maka kita akan muncul di situ potret-potret kehidupan Madani. Satu negeri yang penduduknya beriman bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit. Buka keberkahan dari langit, buka juga keberkahan dari bumi. Dan bagaimana kita lihat bumi Temboro ini betul-betul barokah. Teman-teman telah terkesan ketika ada pertemuan besar-besaran kemarin di Temboro. Teman-teman ini pada terkesan. Acara sebesar itu yang datang ratusan ribu orang. Masya Allah, tenang, semua dikhidmat dengan baik, sehingga mereka terkesan. Yang bisa digarisbawahi adalah Temboro ini luar biasa. Jadi lurusnya sanan ilmu, baiknya nasab, serta berkahnya tempat. Ketiga perkara ini insya Allah kita akan temukan ketika kita berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat paham. Misalnya ketiga perkara ini sangat penting untuk menjaga amal batin, amal zahir kita. Dan saya berpesan bagaimana supaya setiap umat terhubung dengan para alim ulama, memandang mereka barokah, menimba ilmu dari mereka, mengikuti nasihat-nasihat mereka, ini semua penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita ini senantiasa minta nasihat kepada para ulama, sehingga dalam kehidupan kita merasa ada yang membimbing. Jadi kita ini tidak mengamalkan agama sesuai dengan pola pikir kita masing-masing, tapi sesuai dengan bimbingan para alim ulama. Mudah-mudahan kehidupan kita akan dapat ridho Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.